Pertama-tama tentunya kita harus tahu apa itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dari sel. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Artinya darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung. Kemudian dalam satu kali peredaran darah selalu lewat pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ peredaran darah, 1 jantung, 2 arteri, 3 vena, dan 4 kapiler. Yang pertama kita masuk ke jantung. Jantung ikan terletak di bagian posterior, yaitu insang, di depan rongga badan. Jantung ikan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada atrium, yang kedua ventrikal, yang ketiga sinus venosus, dan yang keempat ada bulbus arteriosus. Pertama kita masuk ke atrium. Atrium merupakan sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis, dan darah yang berada di atrium akan melalui atrium ventrikular diteruskan ke dalam rongga ventrikal. Atrium ventrikular merupakan semacam katup atau klep yang dapat mencegah darah mengalir ke rongga atrium. Kemudian yang kedua ada ventrikal. Ventrikal adalah sebuah ruangan dalam jantung yang berdinding tebal. Ventrikal hanya menerima darah yang selekat kayak atrium. Selanjutnya darah yang berada di dalam ventrikal akan dipompa dengan menggunakan aorta ventral ke insang sampai menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada sinus venosus. Sinus venosus ini merupakan ruangan tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsi dari sinus venosus ini untuk menampung darah yang mengalir dari vena cavea anterior dan posterior melalui vena hepatica. Dan yang keempat ada bulbus arteriosus. Bulbus arteriosus ini merupakan ruangan yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai kapasitor menjaga aliran darah terus-menerus ke lengkungan insang. Kemudian organ yang kedua itu adalah arteri. Arteri merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Organ yang ketiga adalah vena. Vena ini merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada tubuh ikan. Dan fungsi dari vena ini sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuannya ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongga jauh lebih besar daripada arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi, sehingga dapat memompa darah hingga ke jantung. Nah, yang terakhir adalah kapiler. Kapiler ini adalah tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara sel dan jaringan atau zat. Baiklah, sirkulasi darah ikan itu dimulai dari darah seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium jantung. Pada saat jantung berelaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk melalui ventrikel. Dari ventrikel, darah akan dialirkan menuju venus arteriosus, selanjutnya menuju arteria ventralis, dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang mengandung banyak oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembedahan. Jantung pada ikan hanya memiliki 2 ruang, yaitu atrium dan ventrikel.
pada jantung yang berwarna gelap karena memiliki dinding yang tipis dan berfungsi untuk menyalurkan darah ke ventrikel. Sedangkan ventrikel merupakan ruang pada jantung yang berwarna terang karena memiliki dinding yang tebal dan berfungsi untuk menerima darah dari arterium. Lalu dipompa menuju insang melewati konus anterior. Nah, itulah sistem sirkulasi dari ikan. Nah, sebelum memasuki pembedahan, ada baiknya kita lebih mengetahui apa itu sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sistem yang sebagai sistem koordinasi untuk mengantisipasi perubahan kondisi lingkungan dan perubahan status kehidupan atau reproduksi dan sebagainya. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat susunan saraf pada ikan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah jika tidak ada gendang telinga. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara menerima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Nah, ini merupakan gambar dari sistem saraf pada ikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembedahan. Untuk mengetahui sistem saraf pada ikan, maka dilakukan pembedahan pada bagian kepala. Pembedahan dilakukan dari tengkuk ke operculum. Berikut bagian kepala ikan yang sudah dipisahkan dari badannya. Untuk mengetahui sistem saraf pusatnya, pembedahan dilakukan di atas kepala. Setelah dilakukan pembedahan, berikut struktur sistem saraf pada ikan. Bagian pertama dinamakan telencephalon, bagian kedua dinamakan diencephalon karena jumlahnya ada 2. Bagian ketiga dinamakan mesencephalon, bagian keempat dinamakan metencephalon, dan bagian kelima dinamakan mielencephalon. Nah, berikut merupakan ringkasan materi tentang sistem saraf pusat pada ikan.